Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Senang berjumpa dengan Anda di dalam Inspiration Today. Inspiration Today pada hari ini saya mengambil satu tema, ayo move on, yang terambil dari Mazmur nomor 13. Saya hanya membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-6, demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap pada hari ini keadaan saudara adalah dalam keadaan baik. Semua dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Saya berharap hari ini Anda tetap bisa memiliki satu semangat untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Saudara, tanpa terasa bahwa saya dan saudara pada hari ini sudah berada di dalam minggu kedua, bulan yang kelima di tahun ini. Kalau dibilang cepat, ya begitu cepat. Saudara-saudara, kita terus melaluinya. Walaupun pada saat ini kita sedang masih tetap berada di dalam social distance atau juga physical distance. Nah, saudara-saudara, berkenaan dengan hari ini, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan sampai pada hari ini, saudara. Tentu banyak hal yang saudara pertanyakan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara bertanya, sampai kapan ini ya? Kapan kita boleh kembali beraktivitas? Kapan kita kembali boleh beribadah? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai-sampai mungkin pada hari ini Anda pada satu titik kejenuhan, sehingga Anda mengalami satu kondisi yang disebut dengan bad mood. Nah, saudara-saudara, ketika saudara bad mood, saudara akan menjadi orang yang marah-marah atas kondisi yang sedang saudara hadapi. Atau mungkin Anda juga sudah merasa saudara-saudara bosan sekali dengan kehidupan sehari-hari atau rutinitas hari-hari yang mungkin banyak Anda kerjakan di rumah. Nah, saudara-saudara, pada saat-saat seperti ini seringkali emosi kita terpacu. Kemudian kita seringkali menyalahkan orang lain, saudara. Untuk apa? Untuk menutupi yang namanya kebosanan kita. Nah, saudara-saudara, jika saya bertanya, apakah kebutuhan rohani saudara sudah terpenuhi di dalam masa-masa COVID ini, di dalam masa-masa pandemik ini, saudara? Mungkin saudara, Anda akan bisa menjawab, ya, sudah terpenuhi. Alasannya apa? Mungkin saudara juga menjawab, karena setiap minggu kita bisa ikut ibadah secara online. Atau mungkin juga saudara menjawab, ya, saya mengikuti ibadah streaming. Atau mungkin juga saudara akan mengatakan, iya, terpenuhi. Karena channel YouTube, saudara menyajikan banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin terkenal. Gereja-gereja besar yang terkenal. Yang kalau saudara mungkin tidak suka dengan satu YouTube yang Anda lihat, lalu kemudian Anda memindahkan kepada channel yang lainnya. Atau mungkin saudara mengatakan sebaliknya, tidak. Saudara, kenapa? Mungkin kondisi saudara akan berbeda dengan yang iya tadi, karena bisa menikmati begitu banyak streaming atau khotbah-khotbah online. Tapi mungkin Anda yang menjawab tidak, karena memang ada keterbatasan berkenaan dengan masalah gangguan internet ataupun juga masalah kuota yang Anda miliki. Saudara-saudara, sisi lain mungkin Anda juga akan menjawab, sudah bosen. Karena apa? Hanya bisa ngobrol di WA, ngobrol mungkin saudara lewat telepon, atau mungkin juga meeting lewat Zoom, ataupun juga Google Meeting, atau yang lainnya. Tapi sebenarnya yang saya butuhkan adalah sentuhan langsung. Kita bisa berbicara langsung dengan orang, bisa berdiskusi dengan teman-teman seperti sebelum masa COVID ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya itu adalah tergantung daripada saudara sendiri.
Apakah saudara memang memiliki antusias secara pribadi untuk mencari Tuhan, untuk juga beribadah kepada Tuhan? Saudara, ketika kita berada di dalam dunia yang pada saat ini, saya boleh mengatakan kita boleh berselancar di dunia media yang begitu luar biasanya. Saudara-saudara, di sisi lain saya boleh mengatakan, kalau memang kita, saudara, dari awalnya memang tidak pernah antusias untuk mencari Tuhan, dari awalnya memang saya dan saudara memang tidak ada greget untuk bersekutu dengan Tuhan, maka saat-saat seperti ini pun tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami hal yang lebih buruk lagi. Saudara-saudara, tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya percaya apa dengan yang saudara alami pada saat ini. Jika memang saudara pada saat hari ini mengalami satu hal-hal khususnya, Tuhan izinkan kita menghadapi COVID seperti ini, saya percaya saudara, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang juga berbicara kepada kita melalui firman yang boleh kita baca. Nah, saudara-saudara, pada saat hari ini kita perlu saudara-saudara untuk move on kembali. Berulang kali saudara-saudara, saya juga mengajak saudara untuk berharap kepada Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Nah, bacaan yang menarik yang kita baca pada hari ini dari Mazmur nomor yang ke-13. Pemazmur juga mengalami satu kondisi yang sama ketika dia berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku? Berapa lama lagi aku bersedih hati sepanjang hari? Saudara-saudara, bagian seruan yang diungkapkan oleh pemazmur menunjukkan satu keadaan kondisi bagaimana dia menanti harap akan pertolongan Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh indah di tengah masa-masa penantian seperti ini, di tengah-tengah masa yang saya boleh mengatakan sungguh-sungguh hatinya gelisah, Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada dia, sehingga saudara, seruan berapa lama lagi berubah menjadi satu pengharapan. Ketika dia menuliskan di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-6 yang tadi saya bacakan, dia mengatakan bahwa kasih setiamu Tuhan, disitulah aku percaya. Saudara, keadaan ini berubah sedemikian rupa. Keterpurukan yang dialami berubah menjadi sukacita. Saudara, Daud tetap percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Daud begitu percaya bahwa dia akan menjawab, Tuhan akan menjawab setiap pergumulannya sesuai dengan waktunya. Dan pada saat-saat seperti ini, tidak ada manfaatnya ketika dia merenung atau istilahnya saudara bergumul dengan masalah ini. Tetapi saudara-saudara, dia melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan pemulihan kepada dirinya. Itu yang menarik saudara. Ketika dia melihat karya Tuhan di dalam hidupnya, percaya akan kuasa Tuhan yang akan menjawab pada waktunya, maka saudara, nyanyian ini berubah menjadi satu pujian yang luar biasa. Hatiku bersorak-sorak karena apa? Allah telah menyelamatkan. Saudara, dia menyebut Allah sebagai penyelamatku, penyelamatanku. Saudara, satu istilah yang luar biasa menunjukkan kedekatan diri Daud kepada Tuhan. Mungkin ini sama yang saudara rasakan pada saat hari ini. Saudara berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Saudara, mungkin saudara juga berteriak di dalam doa-doa saudara yang mungkin sampai saat ini saudara berkata kepada Tuhan, sampai kapan ini? Saudara-saudara, dengan berkeluh kesah kita tidak akan menyelesaikan masalah, bukan? Saudara, dengan berkeluh kesah justru akan menimbulkan dan meningkatkan stres kita. Yuk, move on. Saudara, move on kembali. Dan saudara, ketika saya berkata yuk move on, bukan berarti saya mengajak saudara untuk segera keluar rumah lalu kemudian melakukan aktivitas di luar rumah. Saudara, ingat bahwa saat ini kita masih di dalam masa physical distancing. Saudara, move on yang saya maksudkan adalah yang pertama, saudara, yuk kita move on, bangkit dari keterpurukan pikiran kita yang selama ini saudara-saudara udah banyak menggerogoti atau kemudian saudara menenggelamkan diri kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Saudara, kekhawatiran yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah baru di dalam kehidupan kita, yaitu membuat kita semakin stres. Saudara, kita menghadapi situasi yang sama.
Saudara, semua orang juga mengalami hal yang sama. Namun saudara-saudara, ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, mari saudara kita bergerak maju di dalam menjalani kehidupan kita. Mari saudara miliki semangat kembali untuk menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Yuk saudara, move on. Artinya apa saudara? Mari saudara kita tinggalkan keterpurukan kita. Dan mari kita bersandar kepada Tuhan untuk melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan pada hari ini. Saudara, yang kedua, arti move on adalah mari saudara, kebangunan iman kita untuk berharap dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman. Saudara, realita kehidupan ini memang sangat menyakitkan. Kalau sampai hari ini sejak awal saudara pembatasan sosial diberlakukan, sampai hari ini kalau saudara bisa bertahan, itu adalah karena karunia Tuhan. Saudara-saudara, ketika ini dipulihkan, ketika kita diizinkan kembali, tidak segera mungkin saudara keadaan berubah. Kita perlu recovery kembali. Secara umum saudara, tatanan ekonomi akan ditata ulang, bisnis akan ditata ulang, dan kita saudara akan tetap mengalami satu kendala tersendiri di dalam masa perubahan itu nantinya saudara. Dan disinilah saudara-saudara butuh kembali kebangunan iman saudara. Ketika kita menata kembali kehidupan kita, kita dasarkan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, bahwa kita adalah pribadi yang baru di dalam Tuhan. Melalui perenungan-perenungan semasa pandemi, biarlah ini memotivasi kita kembali untuk menyadarkan kita mencari Tuhan. Saudara, sekali lagi, pandemi ini mengajarkan satu hal yang sangat saudara berkesan di dalam pemikiran saya, yaitu apa? Rapuhnya kehidupan manusia. Ketika semua berjalan dengan baik, ketika semua nampak saudara-saudara tertata dengan rapi, dan kita sudah meminimalkan satu resiko, kita sudah menata begitu rupa, mengantisipasinya dengan baik. Namun saudara, hanya karena virus yang kasat mata amat sangat super kecil ini sudah mampu saudara untuk memporak-porandakan satu tatanan, satu kekuatan yang sudah kita bangun, satu zona nyaman yang sudah kita miliki sampai hari ini. Saudara, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan kita manusia. Ini menunjukkan bahwa saya dan saudara sesungguhnya adalah lemah. Ketiga, yang terakhir saudara, move on artinya apa? Yuk kita kembali memiliki satu semangat kembali. Semangat untuk apa? Semangat untuk tetap boleh berbagi kasih. Ingat renungan yang kemarin saudara, saya menuliskan di dalam quote yang terakhir bahwa mari kita boleh memberi bukan karena kita lebih saudara. Memberi tak harus menunggu kita kelebihan. Tapi saudara-saudara, ketika kita memberi itu didasarkan kepada kasih ilahi yang memenuhi hati kita. Allah selalu melingkupi kita. Berkat Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Saudara, dibandingkan mungkin dengan orang-orang lain yang pada saat ini saudara, mungkin mereka jauh lebih buruk keadaannya. Tapi saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan ini. Lihatlah saudara-saudara kita, apa yang bisa saudara lakukan? Mari yuk move on. Bagikan berkat saudara, meskipun tidak besar, meskipun saudara sedikit, meskipun itu dengan cara sederhana. Mari kita berbagi. Oke saudara-saudara, untuk move on, saya mengambil satu quote kembali seperti apa yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Move on bukan terjadi karena sesuatu yang menyenangkan hati. Move on terjadi karena Allah yang selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saya menutupnya dengan apa yang dinyanyikan oleh Mazmur ini di dalam bagian yang terakhir. Dia menuliskan demikian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bukankah Allah tetap baik di dalam kehidupan saudara? Apa yang menjadi alasan saudara untuk tidak memuji Tuhan? Apa yang menjadi alasan saudara untuk tidak move on pada hari ini? Yuk, move on. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami harus bergerak kembali. Kami harus memiliki satu antusias kembali di dalam hati kami untuk move on. Bukan karena sesuatu yang menyenangkan hati, tapi karena kami move on, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, biarlah kami tetap boleh dikuatkan untuk melihat masa depan kami dengan pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami memintakan berkat bagi jemaat kami, teman-teman kami yang pada saat ini kesulitan. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka melalui kami. Mereka yang lemah tubuh pada hari ini, Tuhan kuatkan. Biarlah melalui doa-doa yang kami naikkan, mereka juga mendapatkan jamahan dari Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus membangkitkan semangat kami untuk move on. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jikalau saudara diberkati pada saat hari ini, biarlah kasih Tuhan boleh menolong saudara untuk menuliskannya atau membagikannya kepada orang lain, karena itu juga akan memberkati orang lain. Dan jangan lupa saudara, untuk saudara juga mensubscribe apa yang saudara tonton pada hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.